Semua berjasa, harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa, pun berbuat yang banyak. Ya, terus terang saja, ya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak mengendaki jadi presiden hanya untuk kekuasaan, tidak. Saya ingin berbakti, saya ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Saya ingin memimpin kebangkitan bangsa Indonesia. Saya ingin memimpin pemerintah yang akan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya ingin lihat rakyat Indonesia sejahtera. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya suatu teknik, kalau mau kasih tahu, beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah ya, masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali bahkan saya. Dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kalian sudah tahu ya kan? Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha. Gus, ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Alhamdulillah, karena saya dulu dituduh mau kudeta, saya disuruh pensiun cepat-cepat, ya kan? Masih gagah. Bintang 3 pengen jadi bintang 4, nggak jadi-jadi. Ya. Jadi terpaksa saya jadi pengusaha. Tapi itulah kebesaran yang maha kuasa. Ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud yang maha kuasa. Waktu saya diberhentikan atau dipaksa pensiun dini, ya kan? Saya sedih juga itu. Ya. Wah, masih gagah. Sekarang ya setengah gagah lah masih. Tapi dengan saya masih muda, sudah pensiun, saya karena dulu ya memang saya pensiun nggak punya apa-apa. Saya jadi pedagang, saya jadi pengusaha, dan Tuhan memberi. Ya, di situ saya merasa, oh, jadi saya tugaskan Universitas Pertahanan untuk melakukan pilot project, membuat pemukiman murah di kawasan terendam air. Jadi dua pola, satu rumah-rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita. Yang kedua polanya adalah
rumah terapung, rumah murah terapung. Kita sudah menemukan prototip dibantu oleh PT PAL yang ahli kapal, PT LEN dengan para engineers dari Universitas Pertahanan. Kita menemukan 2 prototip rumah murah terapung yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. Sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, sehingga dia bisa hidup off-grid tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih. Tentunya saya berharap nanti tokoh-tokoh, pengusaha dan sebagainya, kalau ingin sedikit membantu, ya mungkin ikut dalam proyek yang saya sedang mendorong, juga supaya nanti kementerian-kementerian lain juga ikut mendukung dengan regulasi dan sebagainya, supaya kita segera merubah kualitas hidup sebagian rakyat kita.